Baik, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ageng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di sesi tanya jawab podcast para guru. Nah, kita ada ngumpulin beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa dijawab sama Pak Ageng nih. Oke, siap. Oke, kita mulai aja ya. Ya. Pertanyaan pertama, bagaimana mengaitkan materi pembelajaran dengan nilai-nilai Islami kepada siswa? Oke, baik. Ini materinya umum ya. Nah, ketika materinya umum, ya bukan materi-materi PAI. Kalau materi PAI itu kan langsung pasti akan berkaitan dengan keislaman. Nah, tapi kalau misalnya materinya umum, misalnya ketika seorang guru IPA menjelaskan berkaitan dengan hujan, bukan hanya sebatas menjelaskan bagaimana proses terjadinya hujan, tapi harus juga dikaitkan dengan nilai-nilai ketauhidan. Nilai tauhid yang selalu terkait dengan keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga proses turunnya hujan itu bukan semata-mata proses yang biasa dijelaskan oleh guru IPA itu, dari laut kemudian jadi awan, kemudian diturunkan ke pegunungan, tapi semua itu diatur ya oleh Yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya. Oke, lanjut pertanyaan kedua nih, Ageng. Apakah guru penting belajar Islam meskipun bukan guru PAI? Penting banget, karena seorang guru itu, apalagi dia seorang muslim ya, dia seorang mukallaf, dia penting juga untuk memahami agama ya, tafakuh fiddin. Kenapa? Karena orang muslim itu dia harus paham terhadap agamanya. Kenapa? Karena seluruh perbuatannya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya dia nggak tahu bagaimana menjalani kehidupan ini, amal yang baik, amal yang buruk gitu ya, mana yang halal, mana yang haram ya, dia tidak memahami terkait dengan persoalan-persoalan yang baru misalnya ya. Nah, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang guru sekalipun bukan guru PAI, dia itu harus tetap belajar Islam gitu. Maka di sini penting ngaji. Oke. Pertanyaan yang ketiga, bener nggak pendidikan itu cukup cuma di sekolah aja? Pendidikan itu harus terpadu ya. Salah satunya juga pendidikan juga harus dikuatkan juga di rumah. Nah, ini menjadi PR orang tua. Jadi orang tua tidak hanya sebatas menitipkan anaknya ke sekolah, tapi juga memang harus ada sinergi dengan sekolah sehingga orang tua bisa terus mengawasi, memantau ya, satu frekuensi dengan sekolah, dengan kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung ya bagaimana sekolah sudah menetapkan visi misi di sekolah, sehingga harus didukung oleh orang tua ya, kegiatan dan visi misi sekolah agar menjadi siswa-siswa yang sudah ada di sekolah itu bisa melejit ya prestasinya, baik akademik maupun juga non akademik, seperti itu. Baik, pertanyaan yang keempat nih, bagaimana guru mengatasi murid-murid yang tidak beradab? Nah, apakah punishment itu dibolehkan? Yang pertama, memang harus banyak-banyak sabar bagi seorang guru yang menemukan ya ada siswa yang kurang beradab atau yang tidak beradab. Kalau tadi dikatakan bahwa punishment itu perlu atau tidak ya, punishment tetap masih dibolehkan di sekolah itu ya. Tapi memang kalau saat ini untuk guru memang tidak boleh dengan hukuman fisik ya. Jadi kalau ingin punishment harus punishment yang mendidik, seperti itu. Baik, pertanyaan pamungkas terakhir. Tanggapan Pak Ageng terkait gonta-gantinya kurikulum. Waduh, ini luar biasa ini pertanyaan. Yang pasti ketika ganti kurikulum itu akan menjadi PR berat untuk para guru. Kenapa? Karena guru-guru pasti akan menyesuaikan kembali, kemudian akan belajar lagi berkaitan dengan kurikulum yang baru diterapkan gitu ya. Karena yang sebelumnya aja belum menguasai ya, belum ikut pelatihannya, nah sekarang udah mau ganti lagi.
artinya ya perlu dipertimbangkan kembali ya kalau misalnya pemerintah ingin ganti kurikulum. Coba sekarang tahu nggak berapa kali dari semenjak Indonesia merdeka ganti kurikulum? Oke, terima kasih Pak Ageng. Tulis Iya. di komentar ya. Silakan tulis di komentar. Terima kasih.